Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa melaksanakan Zoom pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada Zoom kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan saya sendiri, Tisa Yulia Olsa, sebagai moderator. Selanjutnya Suwarna Indah, kemudian Reta Handayani dan Vici Anjeli. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Vici. Kepada Vici disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Vici Anggeli. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Pengertian perencanaan karir. Menurut Rifai 2009, karir adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh seseorang selama perjalanan usianya. Sedangkan menurut Matis 2006, perencanaan karir adalah perencanaan yang fokus pada pekerjaan dan mengidentifikasikan jalan karir yang memberikan kemajuan yang logis atas orang-orang di antara pekerjaan dalam organisasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan pola pengalaman berdasarkan pekerjaan yang merentang sepanjang perjalanan pekerjaan yang dialami oleh setiap individu atau pegawai, dan dapat dijadikan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima dan digunakan dalam penyelesaian. Atau lebih ringkasnya, perencanaan karir merupakan proses di mana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut. Yang B, elemen utama perencanaan karir. Pada dasarnya, perencanaan karir terdiri dari dua elemen utama. Yang pertama, perencanaan karir individual. Perencanaan karir individual terfokus pada individu yang meliputi latihan diagnostik dan prosedur untuk membantu individu tersebut menentukan siapa saya dari segi potensi dan kemampuannya. Yang kedua, ada perencanaan karir organisasi. Perencanaan karir organisasi mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia atau SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitikberatkan pada jenjang atau jalur karir. Jadi, pada dasarnya, perencanaan karir individual maupun organisasi tidaklah dapat dipisahkan dan disendirikan. Seorang individu yang rencana karir individualnya tidak dapat terpenuhi di dalam organisasi, cepat atau lambat, individu tersebut akan meninggalkan perusahaan. Oleh karena itu, organisasi perlu membantu karyawan dalam perencanaan karir, sehingga keduanya dapat saling memenuhi kebutuhan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Vici. Untuk pembacaan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Reta. Kepada Reta disilakan. Baiklah, saya Reta akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu C. Tahapan perjalanan karir. Yang pertama ada tahap penegakan. Tahap ini disebut sebagai tahap penegakan, di mana dalam tahap ini pegawai cenderung akan memenuhi kebutuhan akan rasa aman dalam tahun-tahun pertama menjalankan pekerjaannya.
Yang kedua ada tahap kemajuan. Pada tahap kemajuan ini, pegawai mulai memupuk harga diri, otonomi, dan berusaha untuk dipromosikan. Yang ketiga ada tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan ini, kebutuhan adalah yang paling dominan dan pegawai merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Yang keempat ada tahap pensiun. Pada tahap pensiun ini, pegawai mulai diketahui perjalanan karirnya, apakah macet atau memburuk karirnya selama tahap sebelumnya. Dan bagi mereka yang mengalami hal tersebut, maka pada tahap ini karir mereka tidak bertahan lama. Selanjutnya, menurut Rifai 2009, tahap karir yaitu ada tahap awal, tahap lanjutan, tahap mempertahankan, dan tahap pensiun. Sedangkan menurut teori Super Life Career Rainbow, yaitu menurut Donald E. Super, tahap karir yaitu ada tahap pertumbuhan, tahap eksplorasi, tahap penetapan, tahap pemeliharaan, dan tahap penurunan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu langkah-langkah perencanaan karir. Proses atau langkah-langkah perencanaan karir ini yang akan ditempuh untuk menyusun rencana karir terdiri atas hal-hal berikut, yaitu yang pertama, menilai diri sendiri. Hal utama dalam memulai perencanaan karir adalah bertanya atau memahami diri sendiri, mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala, pilihan, konsekuensi, keterampilan, bakat, dan nilai berhubungan pada kesempatan karir. Yang kedua ada menetapkan tujuan karir. Setelah orang dapat menilai kekuatan, kelemahan, dan setelah mendapatkan pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasikan dan kemudian dibentuk. Selanjutnya ada menyiapkan rencana-rencana. Rencana tersebut mungkin dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai tujuan karir. Dan yang terakhir ada melaksanakan rencana-rencana. Untuk mengimplementasikan satu rencana kebanyakan diperlukan iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Baiklah, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Deta. Untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Kepada Indah disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Sawarna Indah. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang manfaat perencanaan karir. Di mana manfaat perencanaan karir ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi mendorong pertumbuhan. Yang kedua dapat menurunkan suatu tingkat perputaran karyawan. Yang ketiga memberikan suatu informasi kepada individu. Yang keempat memenuhi berbagai kebutuhan organisasi. Yang kelima menyediakan berbagai fasilitas bagi penempatan internasional. Yang keenam mengembangkan para pegawai yang bisa dipromosikan. Yang ketujuh membuka jalan untuk para karyawan yang potensial. Yang kedelapan menciptakan keanekaragaman angkatan kerja. Dan yang selanjutnya yaitu untuk dapat mengurangi kelebihan. Selain manfaat, di sini saya juga menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Di mana menurut Meldona dan Siswanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir individu. Di antaranya yaitu yang pertama tahap kehidupan karir. Tahap kehidupan karir ini
di mana seseorang akan berubah secara terus-menerus dan memandang perbedaan dirinya pada berbagai tingkat dalam kehidupannya. Yang kedua, dasar karir, di mana setiap orang memiliki perbedaan dalam aspirasi, latar belakang, dan pemilihan hidup. Dasar karir ini terdapat 5 motif dasar karir yang dipilih untuk mempersiapkan perencanaan karirnya yang disebut jangkar karir. Jangkar karir ini terbagi juga menjadi 5 dasar, yaitu yang pertama kemampuan manajerial, di mana tujuan kemampuan manajerial yaitu untuk meningkatkan kualitas diri, baik kemampuan analitis maupun kemampuan emosional yang digunakan untuk mengatur karyawan lain. Yang kedua, mengatur fungsional teknis, di mana motif dasar ini ditujukan untuk karyawan staf atau teknisi yang ingin mengembangkan bakat teknisnya. Yang ketiga yaitu keamanan, di mana motif dasar ini digunakan untuk kesadaran keamanan individu dalam memantapkan kesadaran karirnya yang biasanya dikaitkan dengan ikatan dengan karyawan lain sebagai organisasi yang istimewa atau karena lokasi geografis. Yang keempat yaitu kreativitas, di mana motif dasar ini utamanya digunakan untuk mengembangkan potensi diri dalam kewirausahaan seperti menciptakan sesuatu yang baru atau membangun usaha yang menjadi miliknya. Yang kelima yaitu orientasi dan kebebasan, di mana motif dasar ini digunakan oleh orang yang memiliki hasrat kebebasan agar merasa bebas dari aturan suatu organisasi yang perlu mengikat umumnya, mengharapkan otonomi yang luas, dan terdapat keinginan langkahnya sendiri dalam pekerjaan. Selain itu, beberapa faktor juga berpengaruh terhadap perkembangan dan perencanaan karir, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana keduanya saling berinteraksi dan berpengaruh secara positif terhadap arah perencanaan karir, yang merupakan suatu proses yang bercirikan suatu perubahan, berlangsung secara tahap, dan terjadi pergeseran yang berlingkup luas kepada yang spesifik, dan terjadi akibat interaksi yang positif antara faktor-faktor internal dalam diri individu dan juga faktor eksternal dari luar individu. Faktor internal di sini yaitu dibagi menjadi beberapa hal dan dapat dibedakan satu sama lainnya. Yang pertama yaitu taraf inteligensi, di mana taraf inteligensi ini merupakan kemampuan siswa untuk mencapai prestasi-prestasi yang memiliki peranan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan. Yang kedua yaitu bakat khusus, di mana bakat ini merupakan kemampuan yang menonjol yang dimiliki seseorang dalam bidang kognitif, bidang keterampilan, dan bidang kesenian. Yang ketiga yaitu minat. Minat merupakan kecenderungan yang menetap pada diri seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu. Yang keempat yaitu sifat-sifat, di mana sifat-sifat ini merupakan seperti sifat kepribadian, ciri-ciri kepribadian yang memiliki kecenderungan dan memberikan corak pada seseorang seperti gembira, ramah, halus, terbuka, fleksibel, tertutup, pesimis, dan ceroboh. Yang kelima yaitu ada nilai-nilai kehidupan, di mana nilai-nilai kehidupan ini merupakan beberapa konsep ideal yang diterima seseorang dan dijadikan sebagai pedoman atau pegangan hidup. Yang keenam yaitu pengetahuan, di mana pengetahuan ini merupakan informasi yang dimiliki tentang bidang-bidang dan tentang diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang keadaan jasmani, di mana keadaan jasmani ini memiliki ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh seseorang seperti tinggi badan, berat badan, jenis kelamin dalam bidang pekerjaan tertentu, mempersyaratkan keadaan jasmani berkaitan dengan ciri-ciri fisik seseorang. Nah, selain itu ada juga faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini berada di luar dari seseorang yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dengan diri seseorang. Faktor eksternal yaitu seperti status sosial ekonomi keluarga, di mana penghasilan dan status pekerjaan orang tua.
Yang kedua, prestasi akademik siswa, di mana prestasi akademik ini diartikan sebagai suatu tingkat pencapaian tertentu dalam kerja akademik. Yang ketiga yaitu pendidikan sekolah, di mana pendidikan sekolah ini merupakan tingkatan atau jenjang yang dimiliki atau yang diperoleh melalui lembaga pendidikan. Yang keempat yaitu tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan dan pada setiap program studi atau latihan. Dan yang terakhir yaitu lingkungan, di mana lingkungan ini bersifat potensial maupun direkayasa mempunyai hubungan yang positif terhadap sikap, perilaku, dan keseluruhan hidup dan kehidupan orang di sekitarnya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Indah. Untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan sendiri, yaitu materi terakhir tentang tipe jalur karir. Tipe jalur karir ada 3 tipe metode di dalam jalur karir, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jalur karir tradisional, di mana kemajuan karyawan dalam organisasi adalah lurus ke depan dari satu pekerjaan khusus ke pekerjaan selanjutnya. Asumsi dari tiap pekerjaan yang terdahulu adalah inti persiapan untuk menuju tingkatan kerja yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu jalur karir jaringan, di mana pada jalur karir ini merupakan suatu jaringan kerja yang vertikal dan rentetan dari kesempatan-kesempatan horizontal. Jalur karir jaringan mengakui pertukaran dari pengalaman pada satu tingkat sebelum dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu jalur karir 2. Jalur karir ini mengakui bahwa spesialis teknik dalam dapat dan akan memberikan kontribusi dan keahlian mereka pada perusahaan tanpa berharap menjadi manajer. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya selaku moderator, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.